kita masuk ke yang namanya regresi dan korelasi linier ya. Nah, ini konstelasi masalahnya Bapak Ibu, ada X, ada Y. X ini variabel bebas, Y ini variabel terikat ya. Jadi misalnya hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar. Maka hasil belajar itu yang dituju disebut dengan Y, variabel terikat. Minat belajar itu yang disebut dengan variabel bebas ya. Hipotesis statistik ini Bapak Ibu, ini jadi acuan. Jadi kalau kita menghitung ya, perhitungan statistika itu nanti kesimpulannya harus dibuat berdasarkan hipotesis statistik. Nah, di sini hipotesis statistiknya H0 rho sama dengan 0. Di sini H1 rho tidak sama dengan 0. Rho ini bacanya rho ya. Rho itu huruf R, R-nya Yunani. Itu untuk menyatakan korelasi. Sama dengan 0 itu artinya ada atau tidak ada. Jadi nanti ketika H0-nya diterima, ya, kalau H0 diterima nanti kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar. Ya, itu kalau H0-nya diterima. Kalau H0-nya ditolak, yang diterima adalah alternatifnya H1, maka di sini rho tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 itu artinya ada. Itu artinya terdapat. Iya. Sehingga nanti kesimpulannya terdapat hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar. Contohnya misalnya skor X ini adalah 12, 12, 16, 20, 20. Skor Y-nya 6, 8, 9, 12, 15. Ya, ini contohnya. Ini misalnya kita ingin mencari hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar. Ini skor minatnya sekian, X-nya ini, skor hasil belajarnya ini, ya, gitu. Nah, konstelasi masalahnya tadi sudah dibahas, hipotesisnya juga sudah. Nah, untuk deskripsi datanya ini, Bapak Ibu, antara X dan Y, N-nya 5, sigma X, sigma itu artinya jumlah data X, 80. Dari mana 80 ini? X-nya dijumlahkan. 12 tambah 12 tambah 16 tambah 20 tambah 20 itu 80. Nanti sigma Y juga sama ya, Y-nya dijumlahkan gitu. Nah, ini sigma Y-nya 50. Kemudian sigma X kuadrat berarti X-nya dikuadratkan dulu baru dijumlah, ini hasilnya. Kemudian yang ini adalah rata-rata ya, rata-rata itu sama dengan 16. Rata-rata itu adalah jumlah data 80 dibagi banyak data dibagi 5 ya, 16. Ini nanti yang Y juga sama rata-ratanya ya. Nah, kecuali di sini ada sigma XY. Nah, Bapak Ibu, sigma XY ini didapat dari mana? Sigma XY itu didapat dari X dikali Y, 12 kali 6, 12 kali 8, 16 kali 9, 20 kali 12, 20 kali 15, nanti dijumlahkan gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini ABR ya, ini sebenarnya menggunakan kalkulator ini mencarinya nih ya, kalkulator saintifik namanya. Nah, Bapak Ibu hati-hati ya, ini ada dua macam sigma X kuadrat. Ini sigma X kuadrat. Yang ini juga sigma X kuadrat. Bedanya kalau yang ini kapital, sedangkan ini X-nya kecil ya. Tentu saja rumusnya berbeda. Kalau yang kapital tadi ini sigma X kuadrat itu datanya dikuadratkan dulu baru dijumlahkan ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau ini bacanya bukan data tapi bacaannya adalah simpangan. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Berikutnya Bapak Ibu uji hipotesis ya, regresi dan korelasi linear sederhana X dan Y ya. Ini persamaan regresi. Ini ada namanya Y-topi. Y-topi itu adalah Y dugaan atau Y estimasi ya. Y-topi sama dengan A plus BX. Nah, ini diisi Bapak Ibu. A-nya mana A-nya? A-nya sudah dihitung tadi di atas, A-nya itu min 3 ini. Kemudian B-nya berapa? B-nya juga sudah dihitung di atas ini, 0,8125 ya. Nah, kemudian X-nya jangan diisi ya, X-nya tidak diisi. Nah, persamaan regresi ini Bapak Ibu harus bisa baca. Setiap kenaikan skor minat belajar siswa sebesar 1 poin, ya, sebesar 1 poin, akan diikuti dengan kenaikan hasil belajar siswa
sebesar 0,8125 pada kondisi awal minus 3, gitu ya. Itu cara bacanya. Berikutnya Bapak Ibu ada JK dan DB sumber varians, termasuk DB-nya. Ya. Nah, perbedaannya dengan ANAFA kemarin adalah di sini ada JKG. JKG itu jumlah kuadrat galat. Nah, ini rumusnya. Jadi untuk memasang-masangkan Y ini, kita perlu perhatikan X-nya dulu. Ya, X-nya. Iya, kita perhatikan X-nya. Ini X-nya 12 dengan 12, X-nya sama. Maka 6 dengan 8 dipasangkan. Ini 16 sendiri, maka 9 juga sendiri. Ini 20, maka ini 20, 12, 15. Kemudian Bapak Ibu, ini cara menghitung ya. Ini menghitung begini, Bapak Ibu boleh menghitung biasa ya. Boleh menghitung cara cepat. Kalau ngitung biasa, ini 36 tambah 64 dikurang 14 dikuadratkan dibagi 2. Hasilnya sama dengan 2, begitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa juga pakai cara cepat. Cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya adalah 8 dikurang 6. Berapa Bapak Ibu? 8 kurang 6? 2. 2 dikuadratkan berapa? 4. 4 bagi 2, 2 hasilnya. Cara cepat ya. Cara cepat. Kita coba yang ini. 15 dikurang 12 itu sama dengan 3. 3 dikuadratkan 9. 9 bagi 2, 4,5. Ya, itu cara cepatnya ya. Kemudian kita lanjut ke bawah sini. Bapak Ibu kita pindahkan ke sini. Ini DB-nya. Jadi angka-angka ini adalah hasil perhitungan di atas tadi dipindahkan ke sini. Ya, gitu. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa dicek ya, jangan lupa dicek. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 1 sama dengan 5. Nah, nanti kalau hasil perhitungan Bapak Ibu ketika dicek tidak sama begini, berarti cek lagi perhitungan di atas ya. 6,5 tambah 1,25 sama dengan 7,75 ya. Dan ini tambah ini sama dengan itu. RJK Bapak Ibu ini artinya rata jumlah kuadrat ya. Rata jumlah kuadrat itulah JK dibagi DB ya. Jadi 42,25 ini adalah 42,25 dibagi 1. 2,583 itu 7,75 dibagi 3. 1,25 itu 1,25 dibagi 1. 3,25 itu 6,5 dibagi 2 gitu. JK dibagi DB itulah RJK. Rata jumlah kuadrat disebut juga varians ya, varians. Nah, berikutnya kita cari F hitung. Nah, F hitung ini tinggal dibagi saja. 42,25 dibagi bawahnya nih 2,583 hasilnya ini. 0,385 itu juga sama 1,25 dibagi 3,25 ini hasilnya. Berikutnya Bapak Ibu lihat tabel F ya, lihat tabel F. Kalau lihat tabel F itu yang dilihat apanya? DB-nya ini ya. Kalau tadi F itu ini kan RJK-nya yang dibagi ya, atas dibagi bawah ya. Nah sekarang kalau tabel F tabel itu yang dilihat DB-nya nih, atas dengan bawah. 1 dengan 3 ya. 1 dengan 3 kita cek. Ini 1 di sini, 3-nya di sini. 34 ya. 34,11 ya. Ini juga sama. Nih. Ini dapatnya dari mana? 1 dengan 2. 1 ini 2. 98,503. Iya. Beda sedikit lah, beda-beda tipis ya. 98,49. Ya. Kemudian Bapak Ibu kita cek 16 ini lebih besar dari 10, betul? Iya. Iya, betul. Tapi dia lebih kecil dari 34 ya? Iya, betul. Iya, karena dia lebih besar dari 10 tapi lebih kecil dari 34, maka bintangnya 1. Bintang 1 itu signifikan.
signifikan. Kesimpulan ini jangan lupa regresi signifikan. Regresi. Nanti kalimatnya itu ntar tuh. Berikutnya ini berikutnya 0,3 ini lebih kecil dari 18. Dia juga lebih kecil dari 98. 98. Ya, lebih kecil. Karena lebih kecil dari dua-duanya maka dia NS. Apa itu Bapak Ibu NS? Non-signifikan. Non-signifikan. Non-signifikan berarti regresinya linier. Ya, baik. Kita ke uji signifikansi koefisien korelasi pakai uji T. Ini sudah ada rumus Bapak Ibu, kita masukkan rumus saja. R-nya dari mana? R-nya dari atas tadi, ya 0,9192 di atas tadi sudah dihitung, pindahkan saja ke sini. N-nya dari mana? N-nya adalah di soal tadi datanya ada 5 siswa. Dikurang 2 sudah ketentuan 2-nya, ini nggak berubah-ubah. Dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. R-nya kan sama nih. Tapi kalau di sini R-nya dikuadratkan dulu. Ya, ini hasilnya. Kemudian uji T, Bapak Ibu lihat tabel T. Ininya 0,975, dB-nya 3. Ya. Nanti besarnya 3,18. 4 dengan 3 besar mana? 4. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Ya. Berarti koefisien korelasinya signifikan. Ya. Ini gambar apa? Gambar Y topi. Y topi sama dengan min 3. Dia berangkat dari min 3 di sini. Plus 0, ya. Plus 0,8125x. Ya. Ini nanti garisnya begini. Nah, ini yang dari bawah putus-putus, terus yang naik ke atas begini. Gitu. Bacanya bagaimana? Ini X-nya tadi kan minat, Y-nya tadi hasil belajar. Ini kalau gambarnya begini Bapak Ibu, semakin meningkat minat belajar akan diikuti dengan meningkatnya hasil belajar. Gitu.